Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 30 ayat 6 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya, pada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga kekuatan firman, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menuntun kita di hari-hari perjalanan hidup ini, dan tetap berpegang kepada kebenaran dan takut akan Tuhan tetap memenuhi hati kita sepanjang kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih bahwa Engkau Yesus adalah Allah yang menolong kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Bapa di surga dan di hadapan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Di dalam dalam Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan. Ayat 7-nya dulu. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu kemudian ayat yang ke-17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti yang mati, tapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah awal dan yang akhir. 18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihat aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Jadi tema kita adalah Yesus is God. Ini akan sangat sulit bagi orang-orang di luar sana menerima selain orang-orang percaya, karena Yesus itu dianggap bukan nabi, dia bukan sebagai nabi, dia hanya manusia biasa. Tetapi dia akan lupa bahwa Yesus hidup selamanya. Dan tidak ada seorang nabi-nabi yang kita yakini, yang kita percayai untuk hidup selamanya. Ada yang diangkat, memang hidup-hidup, ada yang diangkat, tetapi jelas dia tidak pernah menunjukkan dirinya setelah dia diangkat. Tetapi Yesus selama 40 hari dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Dan yang mau saya katakan kepada kita, Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Dia hidup selamanya sebagaimana yang kita baca. Bahkan firman Allah dalam 1 Yohanes 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang katakan tidak mungkin, kalau kamu percaya bahwa Yesus adalah Allah, maka Allahmu tidak. Dia itu Allah yang esa. Dia tidak terpisah, dia sehakikat. Dia pribadi yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Itulah uniknya kepercayaan, keyakinan kami. Dan ada banyak orang mengkutak-katik di sini. Ya kalau kamu nggak percaya sudah, ya jangan kamu seot, jangan kamu marah. Kalau Yesus adalah Tuhan bagi kami, kenapa rupanya? Kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu harus singgeng-singgung? Hah? Kalau iman kami mengatakan seperti itu, kenapa kamu yang seot? Kenapa ya kamu yang keberatan? Udah perdalami saja agamamu. Biar kami memperdalami agama kami. Ya, puji Tuhan. Jadi kita diajar bahwa kita harus percaya bahwa Yesus itu Allah. Kalau dia hidup selamanya, siapa yang bisa hidup selamanya? Enggak ada, hanya dia. Walaupun, saya mau katakan, walaupun dia sudah berkata dengan jujur, kan dia katakan, aku mati,
Kenapa ada keberatan? Ada. Nah, kenapa keberatan? Dia mati untuk mengambil kunci jurang maut 3 hari. Akan Alkitab katakan dia telah dibuatkan dalam tiga hari dia akan bangkit. Dan itu digenapinya. Siapa yang seperti itu? Kalau bukan dia Tuhan, dalam kemanusiaannya dia mati, dalam ketuhannya dia nggak pernah mati. Dia hidup untuk selamanya. Itu sesuatu yang tidak masuk akal Anda. Karena perlu diberi pengertian oleh Roh Kudus supaya engkau bisa, oh begini. Ya. Alkitab kan sudah katakan kalau engkau tidak dibukakan pemikiranmu, engkau tidak akan pernah mengerti kitab suci. Dan kalau engkau tidak dimasuki oleh Roh Kudus, engkau tidak akan mengatakan oh, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau engkau dimasuki oleh Roh Kudus, engkau sanggup mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bapa adalah Allah. Jadi orang bilang, orang di sana, Bapakmu, Allahmu 3. Allah itu Esa. Dia 3 pribadi sehakikat, setara satu dengan yang lain, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau orang-orang memisah-misahkan itu silakan saja, ya. Tapi dia hidup untuk selamanya. Lalu kemudian, sebagaimana saya katakan tadi di dalam pasal Injil Yohanes, pasal 1 itu ayat 1, maka dia tinggal bersama-sama dengan Allah, dengan Bapa di surga. Jadi kalau tinggal bersama dengan Bapa di surga, ada orang pernah bertanya pada saya, kalau dia Allah turun ke dunia, berarti dia siapa? Surga sana kosong. Dia konsepnya mau terbalik. Surga nggak pernah kosong. Tapi karena dia Allah itu Bapa mengutus anaknya atau Allah mengutus, lalu mau dibengkak-bengkokkan. Pengajar-pengajar sesat itu kan saya sudah pernah hal-hal yang seolah-olah mereka berhikmat, seolah mereka hebat, bahwa pengertian mereka seolah-olah mereka yang paling mengerti tentang Tuhan, yang paling bisa menjawab apa yang seharusnya tidak demikian, karena mereka lebih hebat dari Allah, merasa lebih hebat, dan mereka mencoba meragukan, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk membuat kita ragu. Ngapain kita harus ragu? Ya, kita mengerti firman Allah, mereka tidak mengerti. Yang paling lucunya lagi, mereka berasal dari kita pada mulanya, tapi kemudian lalu percaya kepada yang lain, lalu kemudian seolah-olah mereka yang paling hebat menguasai Alkitab. Mereka yang bisa harus mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur mereka. Aneh. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan Bapa. Dan kemudian yang ketiga, Yesus adalah Allah sebab Ia akan memerintah selamanya. Jadi tidak akan bisa dipungkiri dia akan memerintah selamanya. Bersama umat pilihannya, bersama kekasih-kekasihnya, kita akan memerintah. Dan di situ dia akan menyatakan kekuasaannya. Siapa yang harus dibuang kepada neraka dan siapa yang harus masuk ke dalam surga. Karena dia akan memerintah. Pemerintahnya adil dan benar. Dan tidak ada kong kali kong di situ. Tidak ada suap menyuap dengan derma di situ, dengan kebaikan, nggak ada di situ. Tidak ada sogok menyogok berapa banyak uang yang kau berikan, kau persembahkan kepada Tuhan, kepada manusia, nggak ada. Ketika engkau percaya, engkau mendapatkan hidup yang kekal dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kau akan mengalami pemerintahan yang kekal itu. Yesus adalah Allah. Kalau yang lain tidak percaya, silakan saja.
Imani aja yang kamu percayakan, maka kami mengimani apa yang kami percaya. Roh itu menghidupkan. Ketika roh menghidupkan, kita akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika roh menghidupkan iman kita, kita akan mengerti akan firman Allah. Ketika Roh Kudus menghidupi hidup kita, kita akan mengerti maksud dan rencana Allah. Dan itu sebabnya saya katakan, Yesus adalah Allah. Jesus is God. Dan ketika engkau percaya, kamu percaya kita bukan tanpa dasar. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, ayat-ayat saya bacakan tadi, dia hidup selamanya. Tidak ada seperti dia yang hidup selamanya. Dia memang pernah mati, dan Alkitab juga menuliskannya. Alkitab bukan menuntut dia tidak pernah mati. Ayat 18 saya baca sekali lagi. Dan yang hidup lalu berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Jadi dia berhak memasukkan orang ke kerajaan maut dan kembali mengunci kunci jurang maut. Ya. Yang tadinya kan ketakutan orang yang sangat luar biasa adalah ketika dia hendak menghadapi ajalnya. Mau kemana dia? Siapa nanti yang memerintah? Siapa nanti di alam sana yang akan saya temui? Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika engkau mati dalam Tuhan, malaikat Allah menyambut engkau. Dan sukacita ilahi, malaikat-malaikat bertempik sorai. Dan itulah sebabnya, ketahui Yesus adalah Allah. Kalau dia adalah Allah, dia akan hidup selamanya. Kalau engkau mau hidup selamanya, percaya pada Yesus. Dia bersama-sama dengan Bapa. Kalau engkau mau bersama-sama dengan Bapa, percaya pada Yesus. Dia akan memerintah selamanya. Kalau engkau mau berada dalam pemerintahannya, percaya pada Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita kepada percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami, bahwa Yesus adalah Allah yang menolong kami, memberkati kami, memberi yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, kami percaya bahwa engkau mampu menolong, menyembuhkan mereka sebagaimana firman-Mu, dan engkau mengatakan, usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Kalau engkau sedang mengalami masalah berat dalam hidupmu, jangan keluar dari firman Allah, tetaplah berseru, tetaplah percaya. Dan kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tangan, datang kepada dia, karena dia yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih dengan lihat tangan-tangan yang diberikan kepadamu, diangkat kepadamu, menyerahkan diri kepadamu Tuhan. Masalah-masalah mereka hadapi saat ini, sesulit apapun bagimu tidak terlalu sulit Tuhan. Engkau mampu menolong mereka dan memberkati mereka. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, dan kiranya Tuhan membuat kita terus mengharap kepada Yesus yang adalah Allah dalam hidup kita. Mantap, mantap.